Halo teman-teman, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Jangan lupa saksikan videonya. Dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Pernah nggak sih kalian mendengar percakapan yang menggunakan bahasa tidak baku? Nah, bahasa tidak baku atau yang lebih dikenal dengan sebutan kata tidak baku adalah penggunaan kata atau frasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Meskipun terdengar biasa, pengguna kata tidak baku ternyata memiliki dampak yang signifikan, baik dalam berkomunikasi maupun dalam membentuk citra diri. Apa itu kalimat tidak baku? Jadi, kalimat tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan baku bahasa Indonesia. Kata ini umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa gaul, dan tidak digunakan dalam bahasa formal seperti penulisan resmi atau berita. Ciri-ciri kalimat tidak baku. Yang pertama, tidak sesuai dengan ejaan baku. Yang kedua, penggunaan kata yang tidak tepat. Yang ketiga, penggunaan kata yang jarang digunakan, dan yang keempat, penggunaan dialek atau bahasa daerah. Ciri-ciri kalimat baku, yang pertama, mematuhi kaidah tata bahasa yang tepat. Yang kedua, menggunakan kosakata formal dan sesuai konteks. Yang ketiga, tidak terdapat kesalahan ejaan atau tanda baca. Yang keempat, struktur kalimat teratur dan jelas. Dan yang kelima, umumnya tidak menggunakan bahasa gaul atau slang. Contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku. Pada contoh-contoh di atas, kalimat baku menggunakan kata frasa dan klausa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat tidak baku menggunakan kata frasa dan klausa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Berapa perbedaan utama antara kalimat baku dan kalimat tidak baku? Yaitu ada ejaan, pelafalan, arti, dan penggunaan. Dampak pada penggunaan komunikasinya yaitu penggunaan kalimat baku mengurangi ambiguitas dalam komunikasi. Ketika kita menggunakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, komunikasi menjadi lebih mudah. Dampak positif dari penggunaan kalimat baku yaitu mencakup memperjelas makna pesan yang ingin disampaikan, menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan, meningkat pemahaman dalam situasi resmi. Yang terakhir, mendukung kejelasan dalam diskusi akademik dan hukum. Kapan sebaiknya menggunakan kalimat tidak baku? Yang pertama, dalam percakapan informal dengan teman dekat atau keluarga. Yang kedua, karya sastra. Penulisan dapat menggunakan kata tidak baku untuk menghadirkan karakter dan latar belakang cerita yang realistis. Yang ketiga, lirik lagu. Penggunaan kata tidak baku dalam lirik lagu dapat membuat lagu lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih berkesan. Namun, tetap penting untuk memperhatikan target audiens dan konteks lagunya. Jadi, kesimpulannya, penggunaan kata tidak baku dapat dipertimbangkan dalam situasi informal dan karya seni. Namun, tetap penting untuk memperhatikan konteks dan target audiens. Penggunaan kata tidak baku yang bijaksana dapat memperkaya bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan yang berlebih dapat merusak keindahan dan nilai leluhurnya. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam setiap komunikasi. Hindari penggunaan kata tidak baku, terutama dalam situasi formal dan saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita dapat menjaga kredibilitas, meningkatkan kejelasan komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Berikut ada beberapa sumber yang saya ambil. Oke teman-teman, jadi sekian presentasi saya tentang dampak penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal. Terima kasih.